Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kita di Lagi Jauh Podcast. Siapa tahu ada hikmahnya. Asik. Tumben nih kita nggak nyanyi nih. Iya. Pemain gitar lagi tidak hafid lah. Iya, harusnya nyanyi dulu awalnya kan. Tapi nggak apa-apa. Ayo nyanyi aja nggak apa-apa. Tidak. Tidak seorang. Oke, kembali lagi di malam minggu. Iya. Malam minggu bersama Lagi Jauh Podcast. Kita di sini seperti biasa akan membahas tentang cinta dan cinta. Asik. Kali ini kita ada bintang tamu wanita. Sih. Mantap kan? Kali ini sangat mudah sekali daripada kita berdua. Iya. Berapa umur? 19 19. Beda 2 tahun aja sama aku. Ya, beda setahun sama aku. tahun depan udah 20. Aku masih 22. Cepet kok. betul. Tahun depan sudah 20. Iya, maksudnya kalau dihitung per tahun 20, tapi kalau dihitung per bulan masih 19. Kayak Cici lah hitungan per tahun sama per bulan. Nikah, Bor. Oh ya, kenalin dulu. Siapa namanya? Hai, perkenalkan nama aku Putri Sulastri, salah satu penari dari Serumpun 5 Studio. Asik. Oh, dari 95 juga. Ada. Panggilnya siapa tadi? Puput boleh, puput cantik boleh, manis boleh. Panggil sayang enggak boleh? Iya. Ya. Boleh enggak? Enggak lah, Oh, enggak. Kenapa enggak boleh? karena udah punya. Gimana sih? Sudah punya Saya guys. pacar, seharusnya enggak bisa sih diundang Iya. kalau pacar ya kan. Harusnya kan yang galau-galau ya. Yang galau-galau. Tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau tahu IG-nya nanti ada di bawah sini. Sah. Ya. Karena di kita di deskripsi ya kan. Ya, aman semua itu. Aman, bisa diatur. Puput ini salah satu penari di Serumpun 5 yang sudah mulai jarang muncul karena dia sekarang kerja. Dia mencoba menjadi mandiri, dia kerja. Betul. Tidak mau jadi beban orang tua lagi dia aja. Ya, walaupun sebenarnya masih ya, Iya. tapi Setidaknya meringankan ya kan. Iya. tanya aja mama saya meringankan atau enggak. Dan dia kerja gajinya lebih besar uang maksimnya daripada gajinya. Kamu masih maksud nggak? Enggak sih, sekarang sudah ada motor. Kalau bulan kemarin kan masih maxi. Iya, Lo ngomong sama Mirpan diantri tuh. enggak juga. Oh enggak. Ambil panjang tetap Andini, gimana sih? Kenapa Pembahasan di disebut sini. sih? Pembahasan di sini. Enggak boleh disebut kah? Ya sih, kan udah tahu. Iya, Nggak apa-apa. enggak apa-apa. Oke. Aku pengen ngebahas sesuatu sih sebenarnya. Kan ini muda banget kan. Ya lumayan jauh lah dengan kita ya kan. Masa-masanya dia pacaran tuh masa-masa yang apa ya, yang pernah kita lewati ya istilahnya yang tahunnya dia ini tahunnya yang bucin-bucinnya kayak gitu, Betul. yang belum bisa menyaring apa itu salah menurutku. Apa itu salah? Dan semua pandangan cinta itu indah. Ya tahunnya ini ya tahun yang istilahnya yang masih belum bisa membedakan apa itu cinta apa itu bodoh. Iya enggak? Ya, Ya Mau Nah. ngelakukan kesalahan apapun asal masih sayang, jalan. ya. iya bodoh. Lu ketawa tuh lo. Iya dapet. Iya aja. Kan istilahnya kamu sering lah cerita sama aku juga sering ya kan. Bahkan kamu juga sempat kayak malas nih pacaran nih Dulunya. dulunya. Ya. Tapi udah tahu kenapa kesini kok sekarang malah jadi punya pacar dan nggak mau lepas lagi. Sudah berapa lama pacaran kalau sama ini? 5 apa nih 5 hari? Nanti tanggal 5. 5 hari. 5 hari. 5 bulan. Oh, 5 bulan. Ah, masih Lima baru. bulan masih. 5 bulan itu ya kalau zamanku dulu tuh 5 bulan tuh justru tantangannya, Gonjang-ganjingnya. gonjang-ganjingnya. 5 ke 6 atau 4 ke 5? 5 ke 6. 5 ke 6. Bahkan 6-nya baru putus kan gitu. Iya, biasanya. Iya sih, banyak juga dengar Panik kalau dia. banyak juga sih kalau dengar putus udah berapa Be- bulan sih? 6 gitu kan. Biasanya ke 5 bulan ini ketahuan nih busuknya sudah nih, kayak gitu. Ya kan?
Loh, Mudahan tidak. Mudahan Iya, tidak. amin. Aku yang ngelamatin lagi. Pinter-pinter aja. Apa Tinggal- pintar apa? Pinter-pinter aja. Mainnya pinter-pinter yang Oh, pinter. Tinggal dari dirimu sendiri sih, istilahnya mau bertahan dengan hal seperti itu atau tidak gitu. Kan sebuah percintaan itu kan antara kita mau bertahan atau lepaskan ya kan. Yes. Karena terkadang ketika kita tidak punya seorang pasangan tuh kita sibuk memikirkan cara untuk mencari, untuk mendapatkan, ya kan? Ketika sudah mendapatkan kita lupa memikirkan cara untuk mempertahankan. Terkadang seperti itu, ya kan? Karena yang dipertahankan juga tidak bisa sesuai dengan diri kita. Kita berusaha mempertahankan, ternyata yang dipertahankan tidak mau bertahan. Tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya kayak gitu. Kadang kita gini, berpikiran kita susah nyari ini ya kan. Giliran kita sudah dapat, sudah ibarat tahu pasangan kita ini tidak bakal bisa lepas dari kita kadang penaknya juga gitu kan. Iya. Nggak bakal kok dia mau ninggalin kita. Ini sudah kecintaan banget tuh sama aku. Kecintaan. Tapi buat Biasa yang gitu cowok sih. apa Karena itu? ceweknya udah terlanjur dia tahu sayang banget kan. Jadi mau cowoknya nggak ngabarin malam-malam pulang tengah malam, nggak ngabarin sampai ceweknya nungguin tengah malam tuh malah ditinggal tidur tuh biasanya cowok sih. Ya enggak semua sih. Ya sih, tapi Boleh kebanyakan cowok sih. Iya, coba boleh nyebutnya manusia lah. Karena perempuan juga Iya. sering melakukan hal itu. Kayak gitu. Dan tidak semua yang dipikirkan tuh juga sesuai dengan seperti itu. Bisa jadi dia emang pulang malam. Ya, Terus dia capek gitu, ibarat udahlah masih bisa ketemu besok, masih kan pemikiran cowok itu masih bisa ketemu besok, masih bisa chattingan besok, masih bisa ngobrol besok. Mikirnya juga paling dia sudah tidur, biarkan istirahat lah. sebenarnya juga cewek ini kan juga serba salah kan terkadang kan. Tapi Ketika kan kalau pulangnya cuma gara-gara habis nongkrong sama temen-temennya, emang capeknya gimana maksudnya? Loh. Sampai nggak bisa ngabarin gitu. Gini, ini bukan pembelaan ya, kadang gini, kita nongkrong itu sekedar untuk merefreshkan pikiran. Saat kita balik lagi ke kamar kita atau ke rumah kita, pikiran tuh kadang muncul lagi gitu loh. Yang ibarat sudah lah, tadi tuh aku pengen refresh nih nongkrong sama temanku, nggak ada mau diganggu. Ini cowok ya. Di saat sudah pulang, ya aku nggak mau berdebat lagi. Ya. Biarkan besok udah gitu loh. Oh. Gitu, bukan nggak mau mempedulikan pasangannya, enggak. Karena gini, cowok yang gentle tuh kadang nggak mau membagikan kesusahannya dia kepada pasangannya kadang. Dan kadang diperkirakan sama cewek itu dia cuek dan tidak memperhatikan dia. Padahal salah gitu sebenarnya. Tuh. kenapa aku ngomong jangan memihak ke satu laki-laki atau perempuan ya, sebut aja manusia, karena cewek juga pernah melakukan hal itu. Terkadang cewek ini juga nggak bisa ditebak gitu loh. Ketika dapat cowok yang betul-betul Sayang, ngejar-ngejar, itu malah justru kenapa cewek ini malah ilfil. Ketika kamu sudah pacaran nih, cowokmu yang sering video call apa, kamu risih juga kan sebenarnya kan? Iya kan? Kalau itu sih karena bener-bener kalau aku risihnya karena emang dari awal bukan aku yang suka duluan, kalau aku gitu sih. Ya kalau emang nggak suka duluan, lebih baik jangan diterima sih menurutku. Karena apa? Karena kita sama-sama punya hati kan. Ya itu yang gue bilang, ternyata ya laki-laki memang tugasnya harus menggunakan logika aja, nggak boleh menggunakan hati kayak gitu. Karena yang tugasnya mencintai menggunakan perasaan dan hati itu ya cukup wanita aja kayak gitu. Tapi laki-laki tetap dengan perasaan, tapi perasaan dengan logika. Iya, maksudnya suka, cuma kayak suka doang, nggak suka banget gitu. Nah, perlakuannya tuh ada yang, kalau aku perlakuannya itu ada yang aku nggak suka, tapi aku tuh lebih mendem, jadi gampang ilfilan, nggak ngomong langsung sama orangnya gitu. Ya. nah ini nih, kenapa si cewek itu sering banget pakai bahasa kode, nggak pernah ngomong secara langsung. Pengennya tuh cowok
tahu sendiri gitu lah. Jadi kayak inisiatifnya cowok sendiri pengennya gitu, tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi memang salah. Tapi kan Akhirnya kamu ngakui sama salah ya? kayak Kak Irfan bilang tadi kan, cewek itu susah ditebak. Jadi kayak apa ya, maunya tuh di ngertiin terus tapi nggak ngasih tahu apa yang harus di ngertiin tuh yang mana gitu. Nah, Kenapa kamu menyuruh laki-laki untuk telepati? Nggak semua laki-laki itu dukun, Yang dukun cukup yang itu aja. Wasio ya apa? Wasi. Wasi, cukup itu aja. Tapi kayak tadi kamu ada pertanyaan sama Puput. Dulu sempet nggak suka pacaran, sempet nggak mau pacaran tuh kenapa? Yang ada di benakmu kenapa? Pernah dikecewakan nggak, atau pernah diselingkuhin nggak, atau pernah di ghosting nggak? Kenapa? Atau ada ketakutan apa yang ada di dirimu itu apa sih? Atau emang ini baru kamu pertama kali pacaran? enggak. Nah, Kalau bilang iya pasti nggak ada yang percaya juga. lu percaya aja aku. Apa namanya? Apa tadi pertanyaannya? Di ghosting enggak. Diselingkuhin bisa dibilang. Terus apa lagi tadi? Di ghosting, diselingkuhin. Apa lupa Bu? Ya, istilahnya apa yang membuat kamu trauma itu apa gitu loh saat itu? Ya kalau aku sih dulu tuh lebih ke trauma secara apa ya, pemikirannya cowok yang deketin aku itu kayak gitu. Jadi Kayak gitu apa? iya, maksudnya yang deketin aku tuh kayak aku mikirnya, oh cowok tuh sekalinya sama aja pacaran sama aku, sekalinya maunya mau begitu ujung-ujungnya. Langsung aja. Iya, karena aku deketnya sama yang gitu nah, maksudnya yang deketin aku memang kebetulan yang begitu semua. Pakai mesem semua. Yang PK, udahlah Iya. susah betul ngomong, jancok. Iya yang gitu lah. Sampai waktu itu sering aku tuh ngomong nggak pengen nikah, dibilang lesbi gitu. Iya. Tapi iya kan? Dan lesbi kan. Sampai dia bilang kan, dia mau bayi tabung aja bilang. Apa Iya presiden? Mau adopsi aja dia ngomong gitu. Kalau adopsi memang masih, tapi kalau bayi tabung juga sudah enggak sih. Pemikirannya. Itu selama berapa lama kamu mengalami Kamu masih konflik kayak gitu? Setahun lebih kan? Setahun kah? Setahun lebih kan? Lupa aku. Setahun lah. Kamu tetap mau adopsi anak gitu? Nggak Iya. mau dari anak dari kandunganmu sendiri? Iya, dari kandunganku sendiri, tapi ada yang diadopsi. Kalau adopsi itu maksudnya bukan gara-gara aku nggak mau hamil, tapi apa mau juga anak-anak yang ditinggalin sama Kurang orang beruntung tuanya lah. yang kurang beruntung itu dapat kasih sayang juga dari orang tua. Bukan lagi. Asik. Ibu yang baik. Doain aja kayak gitu, Ya, bisa amin, kan? amin. Doain aja. Jadi 1 tahun kamu berada di dalam konflik yang seperti itu, dan akhirnya ada seseorang yang akhirnya bisa menggugah hatimu gitu ya. Ya. Sampai sekarang kamu bilang 5 bulan ini pun sudah rekor buat kamu kan? Iya, karena biasanya cuma 1 3 hari. bulan, enggak 3 hari, 3 hari bukan pacaran. Pemacaran Itu apa-apa apa? gitu. Itu ngapain 3 hari? Udah Kayak 1 bulan juga apa? Iya juga, tapi kan Kenalan ketahuan kan doang. 1 bulan tuh aja udah kayak gitu, apalagi Iya. berbulan-bulan gitu loh. Berarti setidaknya kamu dekat aja dulu. Kalau cuma sebulan ya kan, baru pacaran. Emang udah deket aja dulu, pas Ah. deket itu nggak kayak gitu. Emang tai sih memang. Nah pas pacaran Aku gitu. ngakui. Aku Ya dulu juga semua ketika PDKT pasti nggak bakal ngeluarin kebusukannya. Iya, nggak ada namanya kecap nomor 2, kecap nomor 1. Iya lah. tapi terlalu cepat juga sih, sebulan sudah ditunjukin kebusukannya. Ya, bagus lah. Bagus. Iya sih bagus memang sih di aku. Tapi bodoh mereka tuh. Masa sebulan aja udah nunjukin kayak gitu. Nggak apa-apa kan, sama Gimana yang 5 bulan ya Putnya? Hmm. aman kan tapi? Aman. 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 Tapi Puput ini penyayang kok, orang penyayang dia. Masa sih? Ya kamu Iyalah. Penyayang. suka overthinking nggak sih kamu? Suka. Malah berlebihan kadang.
hal apa yang bikin kamu gampang overthinking? Hal sepele apa yang bisa kamu gampang overthinking? Ya yang kayak nongkrong misalnya kadang tuh ngabarin kan foto, tapi pas sekali Tiba-tiba nggak nongkrong ngabarin. tiba-tiba nggak ngabarin gitu. Dan Apalagi perginya pun kamu udah tahu gitu. tiba-tiba udah di sana ngasih taunya aku lagi di sini. Loh, kapan perginya gitu, nah kapan siap-siapnya gitu. Tiba-tiba ngomongnya juga udah di rumah. Loh, Tapi kapan kenapa pulangnya? cewek ini suka overthinking, tapi kenapa ketika di overthinking sama laki-laki nggak mau, nggak suka? Dia overthinking sama laki-laki. Gak tahu sih, itu pribadi ceweknya sendiri. Kamu Kalau begitu nggak? kalau aku nggak suka begitu, nggak suka digituin karena emang nggak ngelakuin apa-apa tapi dituduh kayak gitu. Berarti sebaliknya kamu juga nggak bakal melakukan itu ke pasanganmu berarti? Lakuin. Nah, egois dong berarti Egois kan dong sebagai berarti. wanita. Nah, tapi aku beneran ngasih tahu kalau aku tuh nggak ngapa-ngapain. Iya. Membuktikan Sama aja gitu. Bambang, kamu egois. Iya, Sebenarnya kan sebuah overthinking itu kan, kalau laki-laki itu bisa sampai overthinking itu berarti dia sesayang itu kepada dirimu kayak gitu. Karena jarang laki-laki itu mau overthinking sama wanita. Iya. Kalau dia selalu berpikir dengan logika ya dia nggak urus kamu kemana. Yang penting logikaku dia nggak bakal kemana-mana kok dia Dia masih nggak sama bakal, aku. yang penting dia nggak selingkuh sudah titik. Dah. Iya. Yang penting kucet dia masih balas, masih manggil aku sayang, oke lah kayak gitu. Tapi kalau dia sudah main hati, sudah melepas segala logikanya, ya dia sudah jadi overthinking. Ya itu, tapi ya itu sebenarnya apa ya? Kalau aku bilang ada nilai plus juga di situ. Akhirnya laki-laki itu mau sayang sama seseorang gitu loh. Cuman kenapa ketika laki-laki ini sudah mulai sayang, betul-betul cinta, malah cewek ini nggak suka. Ya kan? Bilang over. Iya, lo overthinking kamu tuh ini. Ya. Ya ini kan menunjukkan rasa sayangnya kepadamu kayak gitu kan. Nanti digirain tanya, jadi kamu maunya gimana? Loh, terus kamu maunya gimana? Wah, salah paham lah dia. Iya. Sejauh ini aku nggak gitu sih. Iya. Tapi kamu sama cowokmu lebih overthinking mana? Aku Cowokmu berarti enggak? nggak. Jadi Tahu. kalau kamu contoh kayak gini, lagi podcast, bebas. Enggak, karena aku udah ngabarin duluan. Oh. Aku orangnya ngabarin banget. Nggak mau bikin pasanganku tuh kepikiran. Tapi dia iya aja kan. Iya, dia tetap ngingetin juga, nggak usah aneh-aneh, pulangnya nggak usah malam gitu, kabarin. Enggak malam kok, subuh doang. Apalagi sama om. Loh, kita ini ngomong baik loh. Oh, kita ini om-om baik, om-om cerdas. Iya, meskipun mulut kita ini kadang pedas dan tidak berkelas, ya kan? Tapi hati kita berkelas. Iya. Istilah gini, kalau ya jalani aja yang sekarang kamu lagi jalani. Ketika ada masalah diselesaikan. Diselesaikan Kadang gini, masalahnya bukan hubungannya. Iya. Oh, Kadang sekarang wanita sih gini capek. nih, yang bikin kesel itu wanita ini suka memendam. Ketika cowoknya salah itu nggak mau ngasih tahu. Dipendam sampai busuk di hati. Dan ketika sudah menumpuk dan meluap kemana-mana jadinya. Hal-hal yang sepele pun dijadikan masalah yang besar Iya. pasti loh. Tapi pintarnya gini perempuan nih. Dia menyimpan tuh buat apa yuk? Menyimpan ketika dia punya salah. Ya kesalahannya itu dikeluarin. Permasalahan yang kemarin itu dikeluarin. Aku ngelakuin kayak gini ya. Kamu kemarin kayak gini kok, lebih banyak. Yang kita udah tahu. Iya enggak? Enggak, aku sih Nggak mungkin. enggak, aku mendem aja. Nanti kalau memang waktunya ngomong sama yang sekarang kayak gitu. Soalnya mas sudah kayak gitu lagi kan. Soalnya mikir lagi gitu lah, kalau udah terlanjur sama yang ini capek lagi gitu loh cari yang lain. Iya, Jadi kalau capek lagi untuk kenal itu klasik sih. Klasik. Sekarang selama 5 bulan ini sudah pernah ada problem apa yang pernah kamu alami? awal-awal ini aja udah ada sih sebenarnya. Sebenarnya kalau itu aku masih aku yang dulu juga udah putus dari Pasti udah awal putus dari gitu. awal ya. Udah putus dari awal, tapi kan aku nggak gitu lagi lah, maksudnya lebih Dewasa. nggak dewasa juga, maksudnya nyabarin aja, maafin aja gitu. Nah
masih menerima kesalahannya, pokoknya apapun kesalahannya aku maafin gitu, kecuali kalau dia punya pacar lain atau selingkuh gitu itu tidak bisa dimaafkan sudah. Tuh. Makanya mainnya cantik. Ya, makanya aku bilang tadi mainnya yang benar, yang rapi. Sini kakak ajarin. Kalau ketahuan Ya tetap jadikan yang kemarin itu sebagai pelajaran kecil aja gitu loh. Jangan jadi kenangan, tapi jadikan pelajaran. Kayak gitu. Karena kalau kamu jadikan kenangan tuh nggak bakal bisa lupa tuh. Kalau kamu terus jadi kenangan, kamu membuka hati yang baru sudah nggak bisa. Iya. Kayak gitu. Tapi kalau kan ya, tapi ketika kamu jadikan itu sebuah pelajaran dari catatanmu yang tertulis gagal, ya kan? Berat. Itu bisa jadi diri kamu yang sekarang yang lebih kuat kayak gitu. Gitu. Kali ini malam ini otaknya Papa Irfan lagi encer. Lagi encer. Iya, nggak tahu kenapa. Kayak lagi bahagia. apa ya? Kayaknya. Enggak. Ya semua orang harus bahagia lah. Enggak. Biarpun ada beban ya harus tetap terlihat bahagia. Tapi ini lebih bahagia kayaknya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya Badannya juga sudah bahagia sudah gemuk lagi. kelihatannya. Alhamdulillah. Sudah nggak kurus lagi, gemuk lagi. Alhamdulillah. Saya gini ya Pak. Ya selalu aku bilang sih, aku apapun kejadian yang terjadi sama aku kemarin, sekarang betul-betul aku pelajari biar aku nggak jatuh lagi kayak gitu. Pelajarin dan nggak mau aku jadikan kenangan. Ya walaupun ada terkadang terbesit, teringat kayak gitu ada, cuman ingatan itu aku jadikan kayak apa ya? Jadikan ada rasa bencinya juga. Jadi ketika aku ingat tuh apa nih kayak gini kayak gitu, Alarm lah. jadi alarm, jadi alarm buat Warning buat kita. Jadi ketika kita ingat ya kita ndak ingat orangnya, ingat salahnya aja kayak gitu. Ya walaupun ada kebaikannya yang harus kita ingat gitu loh. Ya kebaikannya itu tetap jadi pelajaran juga untuk kita yang harus kita lakukan lagi di pasangan berikutnya kayak gitu. Dan kesalahannya jangan sampai kita ulangi. Iya. Ya kan? Untung aja di pasangan sekarang tuh trauma yang kemarin nggak terjadi gitu loh. Ya betul. Trauma orang kan beda-beda ya. Benar. Ya jangan sampai lah. Iya. Istilahnya jangan sampai jadi keledai kan. Keledai kan selalu jatuh di lubang yang sama. Iya, betul. Karena gini, ketika apa ya? Ketika kita terus belajar, terus merasa bersalah itu kan berarti hati kita sudah merasa cukup. Ya kan? Yang harus dipelajarin kan ketika kita harus merasa cukup dengan pasangan yang sekarang. Kadang ada orang yang gak merasa cukup tuh. Kalau sudah dapat cewek yang cantik, karena aku ngiri tuh. Anjir, cewek yang sudah cantik tapi kan masih selingkuh, tai. Iya kan? Yang berat dari manusia itu kan merasakan cukup. Cukup dalam hal apa? Hal rezeki, hal jodoh, semuanya ya kan? Itu harus pelajari. Tapi sekarang aman tuh ya? Aman. Aman apanya? Hubunganmu aman-aman aja kan? Aman. Nggak ada kendala apa-apa. Ya tetap ada lah masalah ya. Iya, maksudnya lebih asik aja dari yang kemarin. Lebih asik dari yang kemarin. Oke. Kita mau main di kartu ini. Bisa. Asik. Kita seperti di episode sebelumnya. Tapi episode yang kemarin ada kartunya sih. Ini kita mulai lagi. Kita ada 4 kartu. Yaitu ada tentang apa tuh? Yang hijau itu apa? Tentang hubungan, masa lalu, kehidupan dan diri sendiri. Nah, kamu mulai yang mana? Dipilihin lah. Enggak, kan aku baca bukan dipilihin. Apa ya? Pilihin aja. Nggak bisa, aku bisa ya. Masa lalu aja ya. Langsung masa lalu.
Masa lalu lah. Masa lalu. Biarlah masa lalu. Ini Adil ya, aku cerita. Ini parah memang. Kan aku baca doang. Iya. Bisa menyiapkan apa yang harus kujawab kok tentang hubungan. Gantian kan ini? Iya. Satu kartu ganti-gantian. Iya. Satu kartu baca semua, jawab semua, ambil satu. Tapi kalau sudah pernah kita jawab ya kita Baca nggak ini, bisa baca. jawab. Iya, Langsung baca. Bacalah. Baca ini. Iya. Sebutin sahabat kamu waktu kecil yang sekarang udah lost contact. Ceritain momen yang paling diingat bareng dia. Sahabat kamu waktu kecil yang sekarang udah lost contact. Pas konteks sudah tidak pernah hubungan dengan kamu lagi ya. Ada enggak? Itu banyak yang udah lost Yang contact. ibarat dari SD sebangku main sampai kelas 6 SD. Iya. Aku kan perantau kan, dari Jawa, Sulawesi, Aceh. ke sini. Loh, tapi itu juga lagi aja. Ih, Iya. dari Jawa, dari Jawa, Sulawesi, di sini itu semuanya ada. Di Jawa itu ada namanya, kalau di Jawa itu temen aku. Yang temenku. istilahnya yang paling anu lah, paling membekas di hidupmu lah. Paling tergokil kah apa kah? Ah, nggak sahabat sih, cuma kayak ini yang ku inget banget, tapi udah aku maafin. Waduh. Apa tuh? SD. Hmm. SD di sini kurang ajar, emang aku nggak pernah digituin, tapi langsung digituin pas datang di sini. Kurang ajar memang itu? anak-anak ini. Ih, parah. Digituin apa digituin? Jadi Di rokokmu. lain. Dikira di rokok. Pas kamu lagi kencing ditipin dulu banget tuh. Enggak, Iya kamu begitu. Kamu banget gitu. enggak yang kayak gitu, ini cewek. Terus Inisialnya D. Devina. Lain Oh, lain. lah, dia bilang bukan temen SD. Terus Aku pindah dari Sulawesi ke sini. Balikpapan itu kelas 4. Jadi baru kelas 4 itu awalnya aku disambut baik. Tapi lama-kelamaan kayak kok tiba-tiba aku kayak dibully gitu. Dulu tuh aku SD dibully. Sama bulinya tuh bukan omongan, tapi secara fisik, mental, sama ya gitulah. Pokoknya sampai rumahku didatengin sama adik ini gitu. Aku nggak bisa lupain banget sih, soalnya dia secara fisik ngelakuinnya. Kalau cuma kata-kata aja aku pasti lupain sih, tapi ini udah kata-kata, fisik, mentalku semuanya kena pas SD, pas Lebih ke pindah aneh di ya. sini. Ini Ke membekas problemnya. bang. betul-betul luka. Kok kapan? Kalau aku kalau dari kecil itu aku sahabat dari kecil itu sepupuku sendiri sih sebenarnya. Iya, karena kalau di rumah itu kan aku satu kampung itu ya hampir bapakku saudaraan semua di situ gitu loh. Jadi teman mainku sepupuku sendiri, ya, tapi memang sudah lost contact. Istilahnya banyak lah kalau sama sepupuku ini ngebolang bareng dulu tuh, wow, macam-macam. Istilahnya kita yang aku ndak bisa kita lakuin sama-sama gitu nah, sampai bisa. Contohnya kayak pergi kemana mancing, selesai mancing kita masak sendiri. Padahal itu waktu itu masih SD ke SMP tuh kita sudah SMA malah aku sudah mulai ndak sama dia lagi kayak gitu. Laki-laki sama-sama laki-laki. Maling buan, ngejar layangan, nonton jaranan, ya kan kayak gitu-gitu kan. Zaman-zaman dulu itu. Sekarang Itu sih. udah nggak kontekan. Sudah enggak, karena dia sekarang kuliah di Bandung kalau nggak salah. Kayak gitu. Kalau aku orangnya masih sini sebenarnya, masih di Balikpapan. Kalau kadang kerja itu juga dia sudah punya bendera sendiri. Dulu dia sebangku sama aku, inisialnya A. Jadi dulu sangat membekas sama aku tuh bukan karena apa ya, hal konyol sih sebenarnya, aib sih ini. Jadi rumahnya sebenarnya dia deket, rumahnya itu dari sekolah. Iya. Dia tuh hobinya pup di celana. Dia tuh hobinya pup di celana. Terus nggak tahan mungkin kali ya, minjem uang ke aku, pengen naik angkot supaya cepet jalan kaki ya kan. Tahu-taunya di angkot sudah jor. Nah, tapi sebenarnya kalau untuk apa ya,
Untuk sahabat kecil sih masih banyak, aku masih banyak yang masih kontakan sih, cuman salah satunya yang sudah enggak kontakan ya satu itu aja, sepupuku itu aja. Kalau sahabat-sahabat di sekolah dari SD sampai sekarang masih masih kontakan, kecuali sudah meninggal. Ya iya lah, kayak mana kontakannya, serem. Tapi Iya. anehnya aku ya, dari SD sampai SMA Hmm. nggak pernah ada namanya teman-temanku dulu tuh yang ngajak reunian dan bakal tahu nomorku. Kenapa bisa? Nggak tahu. Kamu susah dihubungin kali ya? Tahu semua IG ku, Facebookku. Bahkan kemarin aku kaget tiba-tiba bilang ada acara reunian di SMA angkatan 2012. Dan itu angkatanku kan harusnya. Aku udah dihubungin, nggak pernah dihubungin. SMP pun juga nggak pernah dihubungin. Makan aku sering main ke SMP loh padahal dulu. Iya. Nggak tahu kenapa. Kurang terkenal kan aku sih. Kurang circle aja mungkin. Iya. Kan dulu aku orang yang di sekolah lumayan ibarat dikenal sebenarnya sih. Karena aku hobi musik kan dulu kan. Tapi malah anehnya setelah aku lulus dan sekarang ini malah teman-temanku tuh kayak nggak ada tahu kontakku. Di IG pun tuh jarang ada yang berfollowan sama aku, anak-anak pada Berarti- temanku SMA dulu gitu. Ya berarti nggak seterkenal itu. Tadi kata followan semua. Ada yang followan, tapi ibarat kan harusnya bisa menyambung lidah gitu loh, ya kan. Kan sahabatmu dari sampai sekarang kan randu aja. Oke, lanjut. Itu Put. Apa tinggal hubungan kehidupan diri sendiri. Kehidupan. Ya ambil. Ambil lah. Kocok ya. Kamu mau aku yang milih atau kamu yang milih? Hah? Mau aku yang milih atau kamu yang milih? Sembarang. Aku mah iya aja. Pokok banget ya. Ah, Apa sih yang ngebuat kamu bertahan dan kuat jalan kehidupan kamu sampai detik ini? apa ya? Apa ya? Karena aku cewek satu-satunya dan udah harapan satu-satunya kan dari orang tua. Jadi bukan mau nggak mau tapi emang bukan mau nggak mau bahasanya, tapi apa ya? Aku memang ya harus. Aku tuh harus jalani apa sih kata-katanya? Kehidupan. Iya, kehidupan itu. Kok berat ya ini menurut lu? Apa deh? Apa sih yang ngebuat kamu bertahan dan kuat jalan kehidupanmu sampai detik ini? Kalau dulu sebelum almarhum nenekku meninggal, ya aku merawat dia. Tapi setelah nggak ada, aku kayak masih mencoba untuk enjoy aja sih. Belum tahu yang membuat aku bertahan apa, masih belum tahu sih. Jalanin aja. Ya, jalanin aja dulu. Iya. Ya karena kan sebenarnya kenapa kita kuat kan karena kita sebenarnya hidup ini kan memang dijalanin ya lewat aja. Kenapa kita bisa bertahan ya karena ya itu cuman aku selalu menganggap hal itu cuman lewat aja, memang bumbu-bumbu kita ketika untuk hidup gitu loh. Kenapa bisa kuat sih ya? Kenapa bisa kuat karena aku masih punya banyak teman sih. Mungkin kalau aku sudah punya teman, aku udah tahu nih ngejalanin hidup kayak apa, kayak gitu. Sudah ada teman cerita, terutama sudah bisa sekuat itu kalau misalnya lo punya teman cerita. Kalau aku sih ya. Dan kalau orang-orang sih, kalau bisa seberat apapun masalahmu, ceritalah, jangan dipendam, kayak gitu. Karena ketika kamu memendam suatu permasalahan, ya itu bakal jadi beban untuk dirimu, untuk kamu membuat sesuatu hal yang aneh-aneh kayak gitu. Dan ibarat wawasan yang masukan tuh kita nggak dapat karena kita terkurung dengan pikiran kita sendiri kan. Sebenarnya nggak apa-apa ketika kamu nggak punya jalan keluar dari cerita dari kamu cerita ke orang, ya nggak apa-apa, setidaknya kamu sudah menceritakan semuanya masalahmu yang kamu alami gitu loh. Jangan sampai bunuh diri jadi pilihan gitu nah. Ya. Iya kan? Betul. Karena kan
pilihan orang untuk bunuh diri itu kan ketika dia sudah tidak tahu mau hidup seperti apa lagi, kayak gitu. Ya ada, ya aku bilang ya itu pilihan sih, itu pilihan. Cuman lebih tepat lagi ketika kamu memilih untuk cerita ke orang lain, itu sih. Sip. Satu lagi. 2 lagi berarti ya? Ya, diri sendiri ke hubungan, diri sendiri lah. Hubungan. Ininya Oh, dulu. Penutupan nggak ini? Iya. Penutupan aja. Sama lagi sama kayak baju. Ada hubungannya. Kadit kan ngomong. Tinggal pilih. Enggak. Susah ditebak memang dia. Biasanya kita ngambil tengah kan. Seberapa sering kamu ngebohongin perasaan diri sendiri? Ini aku baca tadi. Jawab deh. Kalau aku langsung sih tiba-tiba kamu dulu lah. Ayo, ganti. Sering sih, kayak nggak mungkin sama orang pasti sering banget. Kayak ngebohongin perasaan ketika kamu suka sama orang, pas ditembak sama orang, enggak kok, gitu kan. Padahal iya gitu kan. Iya kan? Oh, iya. Ah. Ya lebih kayak apa ya? Sebenarnya ngebohongin Ih, seberapa sering kamu ngebohongin? ngebohongin perasaan diri sendiri itu ya cuman kayak ada beberapa perasaan yang bisa dijadikan privacy untuk diri kita sendiri kan, yang nggak mau sampai orang lain tuh tahu. Kalau aku sih cukup sering karena aku nggak mau jadi omongan. Itu sih. Kamu nggak? Kalau aku juga sama kayak Kak Irfan, mikirnya ada hal yang harus diceritain sama hal yang gak harus diceritain. Jadi lebih banyak mendem untuk diri sendiri karena ngerasa itu privasi diri sendiri atau masih bisa dipendam sendiri gitu. Jadi ngebohongin kalau misalnya lagi sedih di rumah, tapi udah datang di sini happy aja karena aku juga orangnya nggak suka dikasihanin kan, nggak suka dibilang ih kasihannya gitu, nggak suka. Jadi pengennya kelihatan happy terus walaupun ya walaupun lagi nongkrong kesel sama orangnya atau gimana ya kan, ya jadi orang baik aja di situ. Iya, pura-pura aja. Walaupun lagi masalah nih sama orang ini nih, kayak gitu. Lebih ke topeng sih. Kalau aku kayaknya sudah jawab sama dua-duanya ya. Kayaknya sama aja deh. Kalau aku lebih seberapa sering sih kamu ngebohongin perasaan diri sendiri? Sering kali. Lebih tepatnya sih bukan ngebohongin sih. Lebih ke Pura-pura. takut. Takut apa tuh? Ya takut kalau kita mengungkapkan atau kita mencoba untuk berbicara jujur, tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Dan bahkan sebaliknya kita bakal mungkin kehilangan something itu atau kehilangan momen tersebut gitu. Ya sebenarnya membohongi perasaan sendiri itu sebenarnya ya kayak kita tidak cinta sama diri kita sendiri sih sebenarnya. Kita kurang sekali untuk mencintai diri sendiri. Tapi ya itu namanya manusia ya. Pasti ada beberapa hal yang jadi kesalahan untuk diri kita sendiri. Oke, lanjut. Aduh, hubungan Terakhir. lagi. Hubungan. Terakhir ya. Siapa pilih? Ada terakhir. Ayo tangan bagus ya. Cap itu kembang kuncup. Yang ke Tuhan tuh yang mana ya? Kehidupan kayaknya. Ini ada. Apa sih hal kecil yang bisa bikin kamu bahagia dalam sebuah hubungan? Kalau kan lagi paling in love ya. Iya. Apa aku dulu kah? Ya. Iyalah. Sini lihat. Nah, apa sih hal kecil yang bisa bikin kamu bahagia dalam sebuah hubungan? Karena aku dulu punya trauma sama laki-laki yang perlakuannya kayak gitu. Sekarang itu dapatnya yang enggak kayak kemarin. Lebih royal, lebih ngertiin diri sendiri. Lebih Dan minta izin bensin ya. ya kalau ngajak jalan dia yang bayar, walaupun saya ngajak jalan dia juga yang bayar.
kalau aku mau ganti tetap tahu diri ya, mau ganti juga tetap nggak mau. Jadi aku selalu ngasihin barang, dia juga selalu ngasihin barang. Jadi lebih bahagia sama yang sekarang daripada yang kemarin, karena perlakuannya yang sekarang itu nggak pernah aku dapetin di orang yang dulu. Jawab deh. Aku terakhir aja. Ketika dia bilang, iya dia pacarku. Pengakuan. Ya. Sama sih, aku juga mau jawab itu tadi. Jadi hal terkecil dalam suatu hubungan itu adalah pengakuan menurutku. Karena laki-laki itu enggak butuh kamu perhatian sama dia, kamu ngasih sesuatu kejutan sama dia, enggak butuh. Enggak penting. Yang terpenting dari laki-laki adalah sebuah pengakuan. Kalau kamu ngomong ke orang-orang, dia orang yang aku sayang kayak gitu. Dia adalah pacarku, dia adalah suamiku, dia adalah pasanganku seumur hidup. Itu sudah bahagia banget untuk kita, gitu. Beda ya? Iya, karena ya memberi segala macam kejutan, memberi segala macam perhatian itu tugasnya laki-laki menurutku ya. Menurutku. Oh, karena aku nggak pernah, jadi aku bilangnya itu duluan sih. Iya. Karena baru pertama kali digituin kan, Jadi kalau dibilang hal kecil dalam suatu hubungan ya itu pengakuan. Yes. Pengakuan. Pentingnya bagi wanita untuk mengakui seorang pasangannya. Jangan terus-terusan minta diakuin, sudah minta diakuin, minta diperhatiin, minta dikasih kejutan apa segala macam. Laki-laki minta apa? Minta diakuin juga. Nggak usah deh kamu ngasih apa-apa macam-macam. Ketika jalan aja, sama siapa kamu? Sama cowok. Nah, itu sudah senang itu. Sudah asik banget tuh. Kalau diajak ke saya nano, mana sih cowokmu itu? Nah gitu aja. Meskipun kadang kan kita kalau kamu cewek kadang kasih ngumpul sama cewek kan kita lebih menjauh kadang ya, nggak mau ngikut campur kan, atau malah di kafe kita ngopi sendiri gitu kan. Ditanya kalau tiba-tiba kita dilihat sama teman-temannya tuh, oh berarti ngomongin kita ini. Nah itu seneng itu. Apalagi kalau misalnya kemana-mana sama siapa, sama calonku, asik gitu. ngerinya sudah calon. Loh, ini sudah pengakuan yang sangat apa ya, membahagiakan seorang laki-laki. Oh kan belum ya, masih terlalu young. Iya, istilahnya kalau memang pacarnya pacarku. Iya kan. Kayak gitu. Apalagi kamu ndak kemana-mana, betul-betul sama-sama laki-laki ini aja. Itu laki-laki itu betul wow banget. Itu sih. Gitu deh. Kamu coba satu lagi enggak? Ada satu kartu lagi tuh. Apa? Itu yang pink tuh. Ngobrol bareng pasangan sih, tapi bisa aja sih mereka jawab sendiri. Wah, licin. Licin, keset. Lain tanganku licin. Ini lainnya. Ya itu ya. Lain itu cara main. Bocok aja. Dah. Ini. Menurut kamu, seberapa besar tingkat kepercayaan pasanganmu terhadapmu? Kan kamu yang punya pasangan, kalau kan bisa jawab. Ini kamu aja yang jawab. Menurut kamu, seberapa besar tingkat kepercayaan pasanganmu terhadapmu? 60% kayaknya. Kayaknya. Oke. Ya soalnya kan masih Baru. enggak sih. Masih kadang kalau keluar tuh masih sering dikira gak sama teman yang itu gitu. Jadi 40%-nya lebih ke itu sih. Sama kalau misalnya udah tidur nih, kan sleep call tuh. Ya, Terus lagi nggak pengen. Jadi kayak ketiduran lah istilahnya. Ketiduran lah istilahnya ya kan. Nanti pagi-paginya udah dilihat tidur beneran atau apa gitu-gitu sih. Paling cuma yang kayak gitu-gitu doang. Pasang CCTV kamera di kamarnya sekalian. Ya itu kan wajar aja kan, bumbu-bumbu. Wajar bobo. Kamu tahu nggak sih, kalau sebenarnya laki-laki itu mencintai seorang wanita itu hanya 50%. 50%. 60% aku bilang. Iya, sebenarnya cuma 50%. 50%. Beberapa laki-laki. 50%-nya apa? Kebanyakan laki-laki. 50%-nya itu bakal dikeluarkan ketika sudah menikah. Supaya apa? Supaya dia tidak terlalu sakit hati ketika kamu tinggalkan. Makanya sering banyak orang ngomong kan, ketika awal pacaran yang lebih menggunakan hati cowok, cewek biasanya nggak mau kan. Tapi giliran sudah
berjalannya itu baru timbul perasaannya cewek yang akhirnya membuat cewek itu kadang sakit hati. Iya. Gila sayang kok cowoknya sudah tidak sayang ya, itu Iya, gara-gara itu. Bukannya cowok lebih ke logika, Iya. cewek lebih ke perasaan. Awalnya memberi sebuah kayak memberi hati, sampai wanita itu juga memberikan hatinya. Anggap aja gini, awal dia ngejar gitu ya kan. Kamu sok-sok jual mahal. Di saat kamu sudah tidak sok jual mahal, dia sudah ibarat kayak capek dah. Kayak di fase ya sudah jalan biasa aja gitu. Ya. Tapi kamu berharapnya dia kayak di awal. Gitu. Gitu. Gimana? Paham? Paham? Paham. Oke. Mungkin itu aja malam ini. Ada kata-kata? Tidak, aku lagi tidak enak badan, sudah itu aja. Doakan Tidak ada. cepat sembuh. Ya pesannya sih dari kesimpulan yang kita ceritakan hari ini, intinya saling percaya terhadap pasangan, ya kan? Saling percaya dengan terhadap pasangan. Jika pasanganmu tidak bisa diharapkan, maka tinggalkan. Itu aja sih. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa terus saksikan Lagi Jauh Podcast. Siapa tahu ada hikmahnya. Dadah. Bye-bye.